Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Techbo Repair HP, selamat datang kembali di channel kami, di channel saya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Semoga sehat. Oke, ini sudah datang customer kami. Jadi kemarin HP-nya sempat masang LCD, sekarang dia datang lagi dengan HP yang lain. Oke, kita akan lagi saya pegang terlepas, brother. Tapi aman lah ya. Oke. Ini di depan kita sudah ada Oppo F1s. Jadi beginilah HP, sehati-hatinya kita bisa aja kelepas dan lain-lain ya. Jadi Oppo F1s seperti biasa, untuk bukanya teman-teman tidak bisa langsung congkel. Jadi di bawah ini ada kuncian 4 baut. Ini dicabut dulu, kemudian tutupnya dibuka pelan-pelan, jangan sampai pocel karena ini ada lem-leman juga di bagian bawahnya. Terus jangan lupa tray SIM cardnya dilepaskan. Kemudian ketika sudah terbuka, jadi ini di sini contoh LCD-nya ya. Ini LCD barunya. Jadi dia tidak ada soket bawah, dan posisinya kita harus ngelepasin bagian atasnya. Cuma untuk membuka ini kita harus melepaskan ini, yang putih ini ya. Nah, putih-putih yang ini tidak bisa terlepas kecuali mesinnya dibuka sedikit. Oke, tadi teman-teman lihat di awal mesinnya sempat hampir kelepas, tapi tidak apa-apa, kabel sinyalnya pun aman ya. Oke, jadi ketika ini sudah tercabut dari sebelah sini, nah ini tinggal kita buka pelan-pelan untuk melepas LCD lamanya. Jadi perlu teman-teman ketahui dulu, Ya namanya mantan orang bank, yang dulu saya sebenarnya sudah pernah berkecimpung dulunya sebelum di Depok. Saya berkecimpung di Jakarta Barat semasa kuliah. Jadi saya masuk perbankan, kemudian setelah bosan kerja di bank, akhirnya saya balik lagi ke teknisi ponsel ya. Jadi saya pernah membuka, nah ini di sini nih. Ini ketika dulu masa transisi dari karyawan bank menjadi teknisi, dapat pasien kayak gini, ini saya cabut. Nah ini teman-teman harus ketahui ya, sebenarnya ini bagian terpisah kalau mau dilihat nih ya. Jadi nanti pada saat nyabut, posisi ini tidak boleh kecabut nih, si sensor home screen ya. Ini bisa dikatakan home screen, dikatakan fingerprint. Nah, ini nyambungnya ke sini. Nah, kalau teman-teman cabut, otomatis teman-teman harus mengganti si tombol ini juga. Maka di sini sudah ada contohnya, yang kita cabut hanya LCD-nya saja. Nah, cerita yang tadi adalah yang barusan. Jadi ketika itu mungkin karena belum cukup familiar dengan HP-HP Android, ya sudah, tinggal saya ganti, selesai. Jadi ini kecabut, ya udah saya cariin spare partnya, selesai. Dan akhirnya ya karena sekarang sudah full di saya bergerak di bidang menyervis HP dan sejenisnya. Alhamdulillah. Jadi untuk seri-seri Android ketika bongkar mesin udah ya alhamdulillah ya. Ya sudah lebih hati-hati seperti itu. Oke teman-teman, ini kita eksekusi aja. Biar amannya kabel sinyalnya kita lepasin dulu, dan kita akan proses ngelepas LCD-nya. Oke, ini alat andalan saya. Jadi untuk nyabut kabel sinyal saya ngambil di sisi sebelah sininya ya. Sisi sebelah sininya saya congkel, dan di sini kabel ketarik, yang ini ketarik. Aman, karena ada beberapa yang tidak hanya yang kecabut hanya kabelnya, jadi yang kecabut bisa soketnya. Wah itu bahaya sekali ya. Jadi teman-teman di
diperkenankan ketika memegang servisan HP dalam kondisi tenang, riang gembira, dan tidak usah terburu-buru. Oke, kita coba kasih blower dikit-dikit supaya bisa keangkat. Habis itu kita coba LCD yang baru. Lanjut. Oke, ini sudah saya ambil blowernya. Jadi fungsinya adalah untuk supaya lem-lemannya bisa lepas dikit-dikit. Baiklah teman-teman, ini sudah saya coba kasih sedikit hawa-hawa anget ya, nggak terlalu panas ya, jadi untuk bisa membuka si lem-lemannya. Nah, di sini teman-teman juga hati-hati jangan sampai kecongkel. Di sini ada fleksibelnya ya, ini 1, 2. Jadi mungkin kita harus membiasakan ketika membuka sesuatu, dibuka dikeker-keker, apakah memang ada yang mesti tidak boleh keangkat atau bagaimana. Oke, ini sudah bisa dilepas, tinggal kita copotin aja. Ini kita lepas dulu. Oke, nah, kita tinggal tes dengan LCD barunya. Lanjut. Semoga aman. Nah, kalau saya biasanya biar enak, biasanya sebelum lanjut dengan LCD baru, bekas lem-lemannya biasanya saya cabut-cabutin dulu ya, atau saya bersihkan ya. Kenapa? Karena supaya pada saat nanti mengetesnya tidak lengket atau tidak nempel dengan LCD barunya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ini LCD sudah saya pasang yang baru, harus dipasang, dites dengan mesinnya. Pastikan all fitur ini berjalan dengan normal. Jadi kalaupun memang teman-teman diminta oleh rekan, saudara atau user untuk memasangkan dan HP-nya ada sandi atau password, pastikan disertakan. Karena apa? Jangan sampai dilem dulu baru dites. Jadi urutannya kita buka hati-hati, kita pasang sementara, kita tes. Nah, pengetesan ini all fitur pastikan berjalan dengan sempurna, dan setelah itu baru kita lem. Karena apa? Ketika kita lem ternyata ada fitur yang tidak normal, ya sudah, dipastikan akan terjadi trouble. Entah si konsumennya komplain atau ya pasti ada masalah seperti itu ya. Oke, ini sambil menunggu kita lanjut ya. Sambil menunggu nyala. Oke. Mudah-mudahan pola yang dikasih ini benar ya, karena posisinya HP-nya menurut user ini sudah hampir setahunan tidak dipakai. Bismillah. Oke, ternyata benar polanya. Kita coba tarik dulu, kita terangin. Oke, tombol berfungsi dengan baik semua. Kita coba ini. Oke, nah ini pengetesan di sini ya teman-teman ya. Kelihatan kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang 0 pagar hapus. Oke, tombol back, dalam, geser. Oke, lanjut. Baik teman-teman, pengetesan selanjutnya seperti biasa kita harus ngetes huruf, harus angka keluar semuanya ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Kelihatan ya. Jadi QWERTY ini dipastikan semua huruf harus keluar ya. Nah, kalau mau cepet biasanya ada yang begini ngetesnya, ada yang begini juga. Nah, kalau saya lebih nyaman dites satu persatu, karena pada saat orang ngetik pun biasanya ya memang hurufnya satu persatu, tidak sekaligus begini ya. Oke, ini aman. Nah, oke. Sepertinya aman, tinggal kita lem
Dan pastikan bagian-bagian yang harusnya dipasang tidak ketinggalan ya. Oke, ini kita taruh dulu seperti ini nih ya. Ini hampir ketinggalan nih. Jadi biasanya ada variasi di bagian atas yang memang harus dipasang kembali ke, nah ini dia. Nah biasanya ada di atasnya ini. Kalaupun memang di beberapa HP tidak ada ya sudah. Tapi kalaupun ada pastikan dipasang. Dan ketika masang pun harus presisi ya. Karena kalaupun tidak presisi dikhawatirkan pada saat ngerapetin pas ketika LCD bagian sebelah sininya, bagian terluarnya ini, di bagian terluar sisi dalamnya ini sudah kelem. Kalau ini tidak presisi khawatirnya bisa retak karena dia kena tekanan. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Jadi untuk itu setelah dites ya kita lepasin lagi, karena kalaupun tidak dilepasin ya bagaimana ngelemnya. Hehehe. Baiklah, ini kita lepasin pelan-pelan lagi. Pastikan semuanya aman ya. Oke. Ini karena sudah sempat kelepas jadi ngebukanya lebih mudah. Kalau tadi di awal itu seperti ada lem-lemannya ya. Oh sorry, ternyata di sini belum kelepas. Sepertinya karena saya belum ngopi jadi hehe. Masya Allah ya. Oke, ini kita lepasin. Dan biar tidak lupa kita pasang dulu yang variasi yang tadi. Variasi tadi adanya di sebelah sini. Kalaupun dia tidak lengket, ya kasih aja sedikit aja. Posisinya kasih sedikit lem ya. Tapi kalau memang dia dipasang gini sudah nempel, lengket, ya sudah, nggak usah pakai lem lagi. Oke, aman ya. Ini sudah kepasang. Variasi yang tadi, kita tinggal lem LCD-nya. Oke, ini kurang bersih, kita coba bersihkan dulu. Jadi setelah itu baru kita lem ya teman-teman ya. Ini biasanya harus lebih aware, lebih hati-hati. Mana lem, mana fleksibel. Khawatirnya kita lagi ngantuk atau tidak konsen. Hehe. Oke lanjut. Oke teman-teman, ini langsung kita lem saja ya. Sudah saya bersihkan. Oke, kita ikuti alurnya. Wah, sepertinya lem saya sudah mulai habis ya. Sudah mengempos. Hehe. Kita ikutin alurnya. Sekali lagi jangan lupa untuk ngelem posisinya dicabut dulu atau dibersihkan dulu bekas sisa-sisa lem yang lama. Karena biasanya kalau bekas sisa lem yang lama cukup tebal, maka nanti biasanya dia akan numpuk dan LCD-nya tidak bisa presisi atau ngeplak press tepat ke frame-nya. Nah, kalau biasa dibersihkan lebih enak lagi masangnya ya teman-teman ya. Oke. Ini sisi sebelah sininya. Oke, kita sudah mulai mendekati akhir, walaupun memang ini harus seperti biasa masang LCD dikaretin ya. Di bagian sini kita kasih lem dikit-dikit, di bagian kameranya awas, hati-hati. Di bagian kameranya, di sini kasih sedikit-sedikit. Sini juga, sini juga, sini juga. Oke. Kita tinggal pasang LCD-nya. Oh, kelepas ya. Ternyata dia kelepas. Oke. Sambil kita paskan.
Ini kenapa masangnya begini, karena variasi yang tadi supaya tidak kelepas ya. Oke, ini harus masuk juga. Aduh, lecetan ya, variasinya kelepas lagi teman-teman. Jadi sepertinya kita lem dulu variasinya yang tadi ya, yang di bagian sini ya nih. Sepertinya dia kelepas. Oke, sebentar ya. Oke, variasinya udah saya pasang. Jadi teman-teman gak usah heran, ada kalanya orang yang membuat tutorial itu lebih sulit daripada yang mencontoh. Hehehe. Oke. Ini kita coba masukkan bagian pinggirannya. Oke, ini sudah masuk. LCD-nya juga sudah masuk. Nanti kita bersihkan untuk soket yang masuk ke mesinnya ya. Kalau memang dia ada bekas sisa-sisa lem, dia tidak boleh ada di bagian yang masuk nempel ke dalam soketnya. Oke, ini kita tinggal paskan saja. Ternyata di bagian bawahnya ada tisu ngikut. Hehe. Oke, sip. Nah, ini sudah terpasang. Kita tinggal presisikan posisi kamera. Kamera itu akan presisi jika posisi masangnya kita pun presisi antara LCD masuk frame-nya. Oke ya. Nah, ini biasanya saya akan tetap karetin supaya apa? Supaya dia rekatnya itu mantap ya. Ini kelihatan ya, pinggir-pinggirannya udah pada pecah frame-nya. Nah, ini saya ambil karet yang cukup lentur supaya dia tidak merusak atau terlalu menekan bagian touchscreen-nya. Oke. Kita karetin bagian-bagian yang harus mendapat perhatian. Hehe. Oke, ini bagian sini nih. Nah, ini jangan sampai salah karetinnya, atau amannya supaya dia tidak salah, kita masukkan mesin kemudian baru kita karetin. Lanjut. Nah, ini teman-teman ya, ini jangan sampai ketinggalan nih. Ini kalau ketinggalan mau nggak mau buka lagi deh. Yang tadi saya bilang untuk ngeganjel ya. Oke, ini harus kita pasang presisi dan benar posisinya. Ataukah saya masangnya kurang tepat? Hehe. Ternyata kebalik. Waduh, si waduh. Ya, ini sudah saya pasang. Apakah dia akan aman? Kita tunggu saja. Dan selanjutnya kita coba pasang mesinnya ya. Ternyata mesin tidak masuk. Masangnya harus, fleksibelnya harus ada di tengah-tengah ini ya, kuncian ini ya. Tadi fleksibelnya dia ada di atas, makanya dia masuk ke soket mesinnya nggak mau. Ini udah saya perbaiki. Oke, kita lanjut pasang mesinnya. Pasang mesinnya. Nanti kita sambil coba nyalakan ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini bekas lem-lemannya, sisi bagian dalamnya aman, bersih ya. Tidak ada yang ada di tangan, lemnya di tangan saya. Kita lanjut. Oke teman-teman, ini kita sambil coba nyalakan ya. Oke, sudah nyala. Alhamdulillah don. Jadi kenapa saya sarankan sambil dipasang mesinnya? Jadi kalaupun teman-teman sudah memasang semuanya, jadi di sini kan ada dua fleksibel nih, LCD sama fleksibel touchscreen. Kalau ini kesangkut karet, khawatirnya bisa robek. Kayak gitu ya. Nah, ini saya coba karetin dulu. Oke, sambil ini saya pasang buat kabel sinyalnya. Oke, kabel sinyalnya sudah terpasang. Ini tinggal kita karetin saja. Pastikan cari karet jangan yang terlalu keras, yang penting dia lentur. Oke, ini masih loading.
Baik teman-teman, tahap akhirnya yaitu jangan lupa dites all fitur ya. Oke, sampai sini semoga tutorial sederhana ini membantu teman-teman bongkar pasang LCD full set Oppo F1s. Demikian, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga tetap semangat dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap perihal kehidupan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tanggalan. Dadah, bye bye.